Overpopulasi atau kelebihan kucing liar terjadi karena banyak hal. Salah satunya, pemilik hewan yang enggan mensterilisasi binatangnya. Ketika satu ekor kucing tidak dilakukan sterilisasi, mereka dapat beranak pinak, mencapai 4 anak kucing sekaligus dalam rentan waktu 60 hari atau 2 bulan, sehingga dalam waktu setahun, kemungkinan besar kucing dapat melahirkan sebanyak 24 anak kucing. Menurut dokter hewan Erlina Susanti, karena manusia sudah mengambil lahan hewan, karena itu manusia juga harus memikirkan di mana hewan bisa tinggal, termasuk mengontrol populasi hewan. Kita hidup berdampingan dengan alam semesta ini, dengan hewan. Manusia sudah mengambil lahan untuk tempat tinggal. Maka dari itu kita juga harus bijaksana untuk menyikapi di manakah hewan itu akan tinggal. Apabila terlalu banyak hewannya, kita akan bentrok atau akan berselisih. Maka dari itu kita harus berpikir bagaimana caranya untuk mengontrol populasi tersebut. Syukur sejumlah aktivis kesejahteraan hewan rutin mengadakan kegiatan steril dengan biaya terjangkau untuk para kucing tersebut. Milza Permatasari misalnya, bersama Steril Aja, telah mensteril sekitar 2.800 kucing. Meski demikian, jumlah kucing yang belum disterilkan masih jauh lebih banyak. Kita membuka posko steril Aja itu pada tanggal 16 April 2016. Sampai saat ini kita sudah berhasil mensterilkan sekitar 2.800 ekor kucing, baik jantan maupun betina. Ya, jumlah itu belum seberapa dibandingkan dengan jumlah atau populasi kucing yang belum disteril. Belum lagi mungkin kalaupun digabung dengan posko-posko lain gitu yang lebih banyak, masih lebih banyak kucing yang belum disteril. Sementara penyayang hewan dan pengusaha transportasi khusus hewan, Transpet Jakarta, Gautama Sesami, mengajak agar pemilik hewan untuk lebih memperhatikan kenyamanan hewan mereka. Transpet itu basically jasa antar jemput binatang ya. Kita kalau transpetnya sendiri mungkin sudah 8-9 tahun lah kita mulai beroperasi. Cuman sekarang sudah berkembang, yang tadinya mobil 1 sekarang mobil 2, kemudian bertambah lagi motor, sekarang juga sudah ada 2 armada. Cuman mungkin memang banyak yang berpikiran jasa antar jemput binatang ya, tapi sebenarnya kita fokusnya bukan di sekadar jasa antar jemput sih. Kita fokusnya adalah ke bagaimana kita memberikan kenyamanan untuk binatang yang diantarkan. Jadi seperti yang kita tahu, misalnya orang di Indonesia ini kan masih kurang ya yang memperhatikan tentang kenyamanan binatang terutama ya. Jadi binatang itu suka dianggap seperti barang aja lah, macam kardus ya. Kita bisa lihat contohnya kalau orang angkut ayam itu kan ditumpuk-tumpuk terus ya, begitulah. Nah, di sini kita mengambil bagaimana sih caranya supaya kita bisa memperlakukan binatang itu dengan lebih, kalau bilang manusiawi ya, dengan lebih ya manusiawi lah, dengan lebih menyayangi gitulah istilahnya. Muhammad Gandhi pernah berkata bahwa kebesaran suatu bangsa dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan. Bagaimana dengan bangsa kita?